Kita mau kasih materi yang serius dan mudah-mudahan betul-betul menjadikan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita sampaikan dan yang kita dengar. Amin ya rabbal alamin. Satu hadis Bu yang sering kita dengar. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berbicara yang baik atau coba lihat. Omongan tentang hadis itu Bu, ini sama Rasul dikaitkan antara lisan dan hari akhir. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu di dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, berarti hadis ini muttafaqun alaih. Berarti hadis ini apa? Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan au liyasmut." Apa artinya? Barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan beriman dengan datangnya hari akhir, hari kemudian, hari kiamat, adanya balasan, apa yang terjadi? Falyaqul khairan, maka berbicaralah yang baik, au liyasmut, atau lebih baik kalian diam. Sudah. Begini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita rambu-rambu. Apa rambu-rambunya? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa artinya? Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang berbicara pada hadis ini, yang diajak berbicara oleh Rasul, yang diharapkan oleh Rasul bisa memahami ucapannya, yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengantarkan hadis ini menjadi pedoman kehidupannya, itu bukan semua orang. Tapi khusus mereka yang beriman kepada siapa? Allah, dan khusus mereka yang ngerti bakal adanya kiamat. Karena kalau orang sudah tidak beriman kepada Allah, apa yang dia takutkan? Lu sama Allah saja tidak beriman. Maka ketika dia tidak beriman kepada Allah, hidupnya tanpa rem. Tidak ada rem. Mau buang sampah sembarangan dari mobil ke jalan raya, tidak ada remnya. Panjenengan hati-hati Bu ya. Buang sampah dari mobil ke jalan itu dosa. Nah, maka orang itu ketika dia tidak beriman kepada Allah, maka hidupnya dia itu gak ada remnya. Dia mau melakukan apapun sesuka hatinya dia. Dia akan menjadi orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya tanpa dia khawatir bakal dipertanyakan apa yang dia lakukan oleh Allah. Iya apa enggak? Istri ketika marah sama suami, cemberut. Cemberut 27 jam. Bonus 2 jam ya, 3 jam. Cemberut. Itu kalau takutnya cuma sama suami, cemberutnya nggak akan sembuh. Tapi kalau takutnya sambung kepada Allah, cemberutnya sebentar selesai. Kenapa? Karena bukan suami ini yang akan memarahiku ketika aku cemberut kepadanya. Tapi murkanya Allah yang aku khawatirkan ketika aku cemberut sama dia. Sampai sini ngerti? Berarti suami Anda itu kalau Anda marah, yang belani suami siapa? Tidak boleh berani, karena suami itu surgamu atau nerakamu. Nah sudah, intinya di situ ketika memang hati kita ini menyimpan iman kepada Allah, maka setiap mau melangkah, setiap mau berbuat, wabil khusus setiap mau apa? Berbicara, dia pasti mikir, ini omongan bakal bikin orang tersinggung enggak? Ini omongan bakal bikin orang marah enggak? Ini omongan bakal menjadikan aku harus minta maaf setelahnya atau tidak? Ini omongan bakal menjerumuskanku ke dalam kehancuran atau tidak? Nah itu maka remnya apa? Man kana yu'minu billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah. Sekarang saya mau tanya, kenapa orang yang beriman kepada Allah omongannya harus diatur? Lihat ayatnya. وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Apa artinya? Tidaklah kalian mengeluarkan satu lafaz
Satu lafaz. Satu lafaz itu kalau bahasa kita satu kata. Apa yang terjadi? Wa ma yalfidhu min qaulin, tidaklah kalian melafazkan satu kata illa kecuali dan pasti di sana raqibun, malaikat yang akan mengawasi omongan itu, atid, malaikat yang akan mencatatkannya untuk dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Karena kita iman kepada Allah, maka kita iman dengan firman-Nya Allah. Leres mboten? Ibu-ibu tolong dijawab, iman sama Allah, iman dengan firman-Nya Allah. Berarti ketika Allah mengucapkan wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah terucap satu kata kecuali diawasi dan dicatat oleh malaikat. Yakin? Kenapa Anda yakin? Karena firman-Nya Allah tidak mungkin salah. Betul kan? Kenapa orang yang iman kepada Allah harus menjaga ucapannya? Kenapa orang yang iman kepada Allah harus menjaga lisannya? Karena dia juga iman kepada firman-Nya Allah. Sementara firman-Nya Allah mengatakan wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Panjenengan ngomong apapun, keperucut itu loh. Hati-hati. Karena keperucut itu ada dua. Ada keperucut yang betul-betul keperucut. Ada keperucut karena sembrono. Nggih napa nggih? Ada orang betul-betul latihan ngempet, latihan nahan, dia tidak mau nyakitin orang lain. Tapi karena mungkin masih di awal-awal ikhtiar, sesekali apa? Kelepasan. Tapi ada orang kelepasan karena memang sembarangan, dia tidak mau ikhtiar, dia tidak mau jaga lisan, dia tidak mau menghargai perasaan orang. Nah maka ini keperucutnya berbeda. Keperucut itu bahasa Indonesianya apa? Keceplosan. Jadi kalau ada ban nyeplos itu berarti ban merucut gitu ya. Nah, apa? Sudah, keceplosan. Nah, maka orang keceplosan hati-hati Bu. Apa yang kita yakini ketika Allah katakan wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang kedua, yang Allah dan Rasulnya ajak berbicara pada hadis ini, selain mereka yang iman kepada Allah, adalah mereka yang iman dengan hari akhir. Saya mau tanya, apa sih inti iman dengan hari akhir itu? Bahwasannya maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Jadi dari hari akhir yang kita takutkan itu Bu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya sama Allah dibalas. Maka yang Allah ajak berbicara, yang pertama orang yang iman kepada Allah, yang kedua orang yang yakin akan datangnya hari akhir. Kalau dia iman kepada Allah berarti dia yakin omongannya terawasi dan tercatat. Kalau dia yakin dengan hari akhir berarti dia yakin omongannya bakal mendapat balasan. Nah sudah, maka yang Allah ajak dan Rasul ajak berbicara dalam hadis ini itu dua orang. Man kana yu'minu billah, iman kepada wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Saya mau tanya sama panjenengan sekarang, panjenengan beriman sama Allah? Iman. Beriman dengan hari akhir, ngomongnya dijaga enggak? Panjenengan bisa jaga lisan? Nah, maka sekarang kita lihat Bu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang kemudian beriman kepada Allah dan beriman dengan datangnya hari akhir, hendaknya dia berucap yang baik atau lebih bagus apa? Diam. Sekarang ada satu hadis yang insya Allah ibu-ibu semuanya sudah sering dengar, tapi saya akan berikan di pagi hari ini dengan gaya yang berbeda. Kalau dengar, insya Allah ibu-ibu sudah pernah dengar. Tapi kemudian bagaimana kita memaknai hadis ini agar mudah dicerna oleh jamaah, itu yang insya Allah saya sampaikan kali ini. Begini Bu, panjenengan kalau sedang berbicara Bu, kita ini kalau berbicara Bu, apalagi kalau pas bahagia, bahagia banget. Kadang-kadang ngomongnya kan gak kontrol. Semua diceritain. Ketika diajak rasan-rasan, rasan-rasan oke. Diajak maido oke. Yang penting bukan maido hasanah. Kemudian diajak apa lagi? Maido hasanah. Tahu maido hasanah? Mau'idhah. Saya kira maido hasanah. Sudah,
Karena saking senengnya pikiran itu mempengaruhi omongan. Wah, akhirnya ngomong sembarangan. Keprocut, keceplosan. Ada satu omongan yang ternyata nyakitin temen yang denger. Terus Anda minta maaf, Bu. Maafin ya Allah, tadi keceplosan. Nggak niat loh ngomong seperti itu. Tapi kan lisan itu cerminan apa? Sekali lagi, lisan cerminan apa? Hati. Berarti apa yang terucap dengan lisan Anda itu yang tersimpan dalam hati. Akhirnya orang yang sempat tersinggung tadi, itu dia akan memaafkan. Tapi lupa mudah atau susah? Lupa dari omongan Anda yang tadi menyayat hatinya, itu mudah atau susah? Susah. Nah, ini loh Bu maksudnya itu Bu. Jadi terkadang kita itu mengucapkan sesuatu yang tidak kita fikir sama sekali. Maka ada prinsip bagus dari Mas Dian ini. Apa prinsipnya? Apa prinsipnya? Gak usah mikir omongane wong. Lo wong itu lo ngomong gak mesti dipikir. Paham? Jadi buat apa Anda mikir omongannya orang yang ketika orang itu ngomong dia gak mikir. Lo wong ngomongnya gak mikir kok omongannya tak pikir, ngerti? Lah ya wes, tapi kok angel ram tuturamu. Sudah, lanjut. Nah, itulah Bu makna dari hadis yang mau kita baca. Jadi terkadang kita saking senengnya, saking keceplosannya, saking cerawaknya. Apa cerawak itu? Cerawak itu apa ya? Tapi panjenengan ngerti kan cerawak ya? Cerawak itu kalau bahasa orang Jakarta rebyek. Sudah, karena saking embernya kita, kadang-kadang kita itu nganggep orang lain yang kita ajak omong semua perasaannya sama kayak kita. Padahal terkadang orang yang kita ajak ngomong dia sedang gak enak hati. Dia sedang sedih, dia sedang sensitif, dia sedang baper, dia lagi ada tamu bulanan. Yang setiap omongan yang keluar dari panjenengan yang terdengar oleh lisannya itu masuknya dalam ke dalam hati. Ada apa enggak yang seperti itu? Nah maka untuk itu panjenengan dengerin hadisnya Bu. An Mu'adz ibni Jabal. Dari sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya. Dia mengatakan, yaitu Mu'adz ibnu Jabal mengatakan, Qultu ya Rasulullah, aku mengucapkan kepada Rasulullah. Ini panjenengan pegang Bu, ini salah satu hadis yang merupakan sumber keselamatan. Atau kalau panjenengan gak sempet nyatet, nanti coba cek di YouTube-nya, dibuka lagi, nanti di menit keberapa begitu ya. Qultu ya Rasulullah, aku ucapkan wahai utusan Allah. Akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'idni minan nar. Beritakan kepadaku, ajarkan kepadaku satu amalan yang mendekatkanku ke surga, memasukkanku ke surga, dan menjauhkanku, menyelamatkanku dari api neraka. Jadi ini Mu'adz minta amal. Yang amal itu akan kalau dia amalkan menjauhkan dia dari neraka dan bikin dia masuk surga. Qala, Rasulullah bersabda, laqad sa'alta an 'azim, kamu telah bertanya suatu pertanyaan yang sangat besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaih. Tapi ini mudah. Walaupun besar tapi mudah untuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah. Berarti salah satunya Bu, kita ini kalau mau beramal minta kemudahan dari Allah. Ya Allah, ringankan hamba untuk beramal. Ya Allah, mudahkan kepada hamba untuk beramal. Minta sama Allah ya Bu ya. Nah, kemudian yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu beribadah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini poin pertama. Apa Bu? Ibadah hanya kepada Allah dan tidak boleh melakukan syirik. Itulah kenapa biar ibu-ibu juga ngerti. Kenapa di kajian kami ini banyak kalimat syirik, 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 syirik. Itu karena apa sih? Karena kita kepingin selamat dari perbuatan syirik. Kita kepingin orang deket kita selamat dari perbuatan syirik. Kita kepingin jamaah kita, orang yang mendengarkan kita, orang yang menyaksikan kita, semuanya selamat dari syirik. Kalau sudah selamat dari syirik, pintu surga dibuka. Faham ibu-ibu? Nomor satu, ibadah kepada Allah dan jangan melakukan syirik. Nomor dua, wa tuqimus salat. Salat itu tidak bisa ditawar. Sampai ketika orang perang tetap wajib salat, betul enggak?
maka ada yang namanya sholat khauf. Sholat khauf itu sholat yang didirikan ketika perang sedang berkecamuk. Nomor 3, wa tu'tiyaz zakat, engkau menunaikan zakat. Ini hukumnya wajib. Ada yang sunnah namanya sodakoh. Kalau zakat wajib dikeluarin biasa, lo namanya juga wajib. Tapi yang jauh lebih hebat ketika sesuatu yang tidak Allah wajibkan berupa sodakoh tapi Anda bisa mengeluarkan. Ini hebat. Uangnya dia tidak sampai nisab untuk dizakati. Uangnya dia tidak banyak sehingga mewajibkan dia mengeluarkan zakat. Tapi dia punya keutamaan, dia punya sunnah untuk bersedekah. Tapi dia keluarkan sedekahnya. Hebat tak? Kalau orang kaya keluar zakat, Bu, ala metuni lu mek 2% setengah. Itu kalau untuk orang kaya yuk mudah. Tapi orang yang tidak mampu, uangnya tidak sampai nisabnya zakat, uangnya tidak sampai batas minimal yang wajib dizakati, tapi dia berani sedekah. Hebat enggak? Hebat, dalam keadaan kebutuhannya masih banyak, pemasukannya masih kurang. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi yang ketiga, engkau menunaikan zakat. Yang keempat, wa tasumu Ramadan, engkau puasa di bulan Ramadan. Dan untuk perempuan tidak repot masuk surga. Rasul bilang apa? Perempuan ini pokok nomor 1, tertib sholat 5 waktu. Tertib puasa di bulan Ramadan. Taat sama suami dan dia menjaga kehormatannya, disuruh masuk surga dari pintu manapun yang dia mau. Ringan enggak? Nah itu puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait. Kemudian kalau mampu menunaikan ibadah haji. Kemudian thumma qala. Rasulullah mengatakan kepada Muadz, ala adulluka ala abwabil khair? Mau enggak kamu tak tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Jadi kalau kamu lakukan ini, kamu masuk dalam kebaikan. Karena ini baru pintunya. Kalau kamu lakukan perkara-perkara ini, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Ala adulluka ala abwabil khair? Yang pertama, as-sawmu junnah. Poso sunnah itu perisai. Puasa sunnah itu apa? Puasa sebagai apa? Perisai. Ngerti enggak perisai? 2. Perisai dari kemaksiatan. Orang itu kalau puasa ngerem maksiat kan lebih mudah ya. Kati rasan-rasan, poso. Engko ae Mbak Yo ngenteni buka. Lho ya podo ae ini gak menahan iki mendah waktu ya. Puasa itu adalah perisai. Yang pertama perisai dari perbuatan kemaksiatan. Yang kedua perisai dari api neraka. Saya sampaikan sama panjenengan, Bu. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, barang siapa berpuasa di jalan Allah, artinya ikhlas karena Allah. 1 hari sunnah bukan yang wajib. Kecuali Allah akan jauhkan dia dengan hari itu 70 tahun wajahnya dari api neraka. Jadi puasa sunnah 1 hari, wajah panjenengan oleh Allah dijauhkan dari neraka selama perjalanan 70 tahun. Bagus apa enggak? Kemudian dikatakan was-shadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah, Bu, nomor 1 tadi puasa ya, pintu kebaikan. Karena puasa sebagai apa? Perisai. Nomor 2 apa, Bu? Sedekah. Ya Rasul, kenapa sedekah? Karena sedekah itu memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Kemudian was-salatur rajuli fi jawfil lail. Salatnya seorang laki-laki ataupun perempuan fi jawfil lail, di puncaknya malam. Maksudnya ketika masuk sepertiga malam yang terakhir. Jadi sholat tahajud itu, Bu, kalau ditinggalkan eman. Panjenengan kalau punya kesempatan, kalau sudah bangun, kemudian panjenengan badannya seger, ndak sakit, fisiknya sehat, kalau sudah bisa bangun ndak sholat eman. Artinya apa? Ketika Allah sudah bikin mata panjenengan tidak ngantuk, itu modal besar untuk panjenengan bangun untuk sholat tahajud. Kenapa, Bu? Ingat, tidak ada orang yang bangun malam hari kemudian siang harinya oleh Allah dipermalukan. Tidak ada. Karena kalau Allah ingin mempermalukan seorang hamba di siang hari, maka malamnya sama Allah tidak dibangunin dia. Terlalu jauh. Allah itu merendahkan seorang hamba yang sama Allah malamnya diberikan kemuliaan sholat tahajud. Kemudian Rasulullah membaca ayat surat As-Sajdah ayat 16 dan 17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a.
Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Perut mereka itu jauh dari tempat tidur. Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Ketika bangun salat, doa sama Allah khaufan, takut, wa tama'a, tapi kepingin. Apa takut tapi kepingin? Takut karena dosa doanya tidak dikabulkan. Karena banyaknya dosa dia khawatir doanya tidak dikabulkan. Dalam keadaan tama'. Tama' itu apa? Berharap kepingin doaku sama Allah diijabah. Nah sudah, setelah Rasulullah SAW mengucapkan semua itu, kemudian apa? Hatta balagha ya'malun. Kemudian thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirmatu sanamihi. Mau ndak aku tunjukkan sama kamu pokok puncaknya agama Islam? Kama Mu'ad katanya iya. Apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan ra'sul amri, inti dari semua perkara itu adalah Islam. Inti semua perkara itu apa? Islam. Wa amuduhu, tiang-tiangnya adalah as-salat, yaitu salat. Wa dzurwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya adalah jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Mu'ad, dari semua yang tak ceritain yang panjang tadi, mulai aku cerita bagaimana kamu masuk surga jauh dari api neraka. Kemudian aku cerita pintu-pintu kebaikan, yaitu sedekah, yaitu salat malam, yaitu sedekah, salat malam dan puasa. Kemudian aku ceritakan puncak urusan itu Islam, tiangnya adalah salat, yang paling tinggi adalah jihad. Setelah Rasulullah cerita semua itu, apa Rasul katakan? Mau ndak tak beritahu satu tok amalan, kalau kamu amalkan semuanya dapat. Wah, ini intinya sudah. Mau ndak Bu? Kalau satu amalan yang penutup Rasul katakan ini panjenengan bisa, maka mulai sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, tahajud, kemudian puasa sunnah, kemudian ngerti tentang semuanya, itu cuma satu kuncinya. Apa itu? Rasul mengatakan, wahai Mu'adz, maukah aku tunjukkan kepadamu siapa orang yang bisa memiliki semuanya? Mu'adz mengatakan, bala ya Rasulullah, mau ya Rasul. Siapa mereka itu ya Rasul? Fa'akhadha bilisanihi thumma qala kuffa alaika hadha. Kemudian Rasulullah begini Bu. Akhadha bilisani, lisannya dikeluarkan. Terus diginiin. Kelihatan enggak? Terus Rasulullah bilang apa? Kuffa alaika hadha. Jagalah olehmu yang satu ini. Jagalah apa? Yang satu ini. Dan ini sebelumnya Bu, semuanya akhirat. Sedekah akhirat apa dunia? Sholat tahajud akhirat apa dunia? Puasa akhirat apa dunia? Akhirat. Haji akhirat apa dunia? Semua pahala yang kita cari dari semua amalan itu akhirat. Kuncinya cuma satu. Apa Rasul bilang? Kuffa alaika hadha. Yang satu ini jagan. Yang satu ini jagan. Terus Mu'adz tidak terima Bu. Kok lisan itu nampaknya begitu besar? Sampai hanya dengan menjaga lisan aku mendapatkan semuanya. Kemudian Mu'adz bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih. Ya Rasul, apakah kita akan dihisab? Apakah kita akan dihukum atas apa yang telah terucap dari lisan kita? Lihat Bu. Ya Rasul, apakah kita ini akan dihukum sama Allah? Apakah minimal kita akan dihisab, dihitung sama Allah atas apa yang keluar dari lisan kita? Kenapa Mu'adz tanya begitu? Bukan karena Mu'adz tidak ngerti. Tapi apa? Di gambarannya Sayyiduna Mu'adz, omongan itu kan banyak. Kami itu ngomongnya banyak. Ketemu orang mesti ngomong, nanti ketemu anak ngomong, ketemu pasangan di rumah suami istri juga ngomong, ketemu teman di kelas ngomong, ketemu wali murid yang lain ngomong, ketemu gurunya anak-anak ngomong, ketemu temannya anak-anak ngomong. Maka Mu'adz mengira apa Bu? Ya Rasul, apakah dengan sebanyak itu ucapan kami semuanya sama Allah bakal dihisab? Apakah kita akan dihukum oleh Allah karena apa yang kami ucapkan? Apa Rasul katakan? Thaqilatka ummaka. Wahai Mu'adz, celaka engkau. Wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Bukankah nanti di hari kiamat ada orang-orang yang oleh Allah diseret masuk ke dalam api neraka
dalam keadaan wajah mereka di bawah, diseret, itu wajahnya di bawah, itu orangnya diseret kemudian dibuang ke neraka, illa hasaida alsinatihim, kecuali hasil panen dari mulut mereka. Hasil apa? Panen dari mulut.